Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitrianti, mahasiswa profesi nurse Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau sering disebut dengan GCS pada pasien dengan cedera kepala. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang, biasanya digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera kepala ataupun pasien-pasien umum lainnya, di mana ada 3 aspek dalam pemeriksaan GCS ini. Untuk yang pertama itu E, yang kedua ada verbal, dan yang ketiga adalah motorik, yang masing-masing memiliki skor tersendiri, di mana 4 untuk E, 5 untuk verbal, dan 6 untuk motorik. Nah, untuk pemeriksaan GCS ini, skor yang paling tertinggi adalah 15 dan skor terendah adalah 3. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS pada Nyonya S berusia 36 tahun dengan diagnosa medis cedera kepala. Sebelum ke pasien, saya terlebih dahulu mencuci tangan dengan 6 langkah. Dan saya siap bertemu dengan pasien. Untuk pemeriksaan GCS yang pertama adalah pemeriksaan pada mata atau E, di mana kita akan melihat berapa skor yang didapatkan pada hari pemeriksaan mata. Nah, untuk pemeriksaan mata ini, untuk skor tertinggi adalah 4 dan skor terendah adalah 1. Nah, untuk skor yang pertama, pasien tidak bisa membuka mata ketika diberi rangsang nyeri. Pasien tidak membuka mata, seperti kita memberikan rangsang nyeri pada area sternum bagian dada pasien. Pak, buka mata, Pak. Pak, buka mata. Nah, bapaknya tidak membuka mata. Kemudian untuk yang kedua, untuk skor kedua, pasien akan membuka matanya ketika diberikan rangsang nyeri. Nah, si pasien ini hanya bisa membuka mata apabila diberikan rangsang nyeri. Ketika diberi rangsang nyeri pada area sternum, pasien akan membuka mata. Nah, kemudian untuk skor ketiga, pasien membuka mata apabila diberikan perintah seperti Pak, buka matanya, Pak. Pak, buka matanya. Seperti itu. Nah, untuk skor yang keempat, itu pasien bisa membuka mata dengan spontan. Nah, untuk pemeriksaan GCS yang kedua itu dengan verbal, di mana skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Nah, untuk skor yang skor 1 itu pasien tidak merespon ketika ditanya, Pak, Bapak namanya siapa, Pak? Pak. Dan pasien tidak ada respon ketika ditanya ataupun diajak berbicara. Nah, untuk skor yang kedua itu ada pasien merespon dan mengeluarkan suara, namun tidak jelas kalimat yang diucapkannya, seperti mengerang atau menggerang. Nah, untuk skor yang ketiga itu pasien merespon tapi dengan jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaan yang dilontarkan, seperti ketika pemeriksa bertanya, Bapak namanya siapa? Pasien tersebut menjawab dengan rumah saya di Jogja, seperti itu. Jadi tidak nyambung dengan pertanyaan apa yang dilontarkan. Kemudian untuk skor yang keempat itu
pasien merespon atau memberikan jawaban, tetapi mengalami disorientasi waktu, tempat, ataupun orang. Bahkan dia bisa lupa bahwa dirinya itu siapa, namun kalimat yang diucapkan itu jelas, seperti "Pak, Bapak namanya siapa? Saya lupa siapa saya," seperti itu. Terus "Pak, ini pagi atau siang?" "Nggak tahu, Mbak," seperti itu. Nah, untuk yang kelima itu pasien merespon dengan jawaban yang benar, seperti pasien tidak mengalami penurunan kesadaran ataupun pasien sadar penuh. Nah, untuk pemeriksaan yang ketiga itu adalah motorik. Nah, untuk skor yang pertama itu pasien tidak merespon rangsangan nyeri, di mana rangsangan nyeri itu bisa diberikan pada sternum, bagian dada, kemudian di bagian bahu itu seperti ditekan, seperti itu. Nah, kemudian pada jari kuku pasien. Nah, kemudian untuk skor yang kedua itu pasien merespon namun dengan ekstensi abnormal, seperti itu. Nah, untuk yang skor ketiga itu pasien merespon rangsangan nyeri namun dengan fleksi abnormal. Nah, untuk skor yang keempat itu pasien merespon dengan menghindari nyeri, seperti apabila kita memberikan nyeri di bagian kuku pasien, kemudian pasien menarik tangannya, seperti itu. Kemudian untuk skor yang kelima itu pasien mampu melokalisasi nyeri, di mana ketika kita memberikan rangsang nyeri pada area sternum itu tangannya pasien langsung refleks menangkis tangan pemeriksa, seperti itu. Nah, untuk yang skor ke-6 itu pasien mampu melakukan gerak motorik dengan perintah. Jadi untuk pasien S ini, untuk E-nya itu ada 2, skornya 2, kemudian verbalnya itu skornya 4, dan untuk motoriknya skornya 4, jadi GCS-nya 10. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan GCS pada Nyonya S, usia 36 tahun dengan diagnosa medis cedera kepala dengan skor GCS 10, di mana E2, verbal 4, dan motorik 4, di mana dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengalami cedera kepala sedang karena skor GCS pasien 10, dan itu termasuk dalam kategori cedera kepala sedang. Tanda tangan nama terang Nurul Fitrianti.